Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, rasanya senang sekali apabila seorang menjanjikan hal yang baik bagi kita dan menepati janjinya. Baik itu merupakan suatu bantuan atau mungkin nasihat yang baik, dan mungkin juga suatu hadiah. Saya ingat sewaktu kecil dulu, saya sangat tidak sabar menunggu hari ulang tahun saya. Karena orang tua saya menjanjikan suatu hadiah ulang tahun bagi saya. Walaupun bukan suatu hadiah yang mahal, namun cukup membuat hati gembira di hari yang istimewa. Saya kira banyak dari saudara yang juga pernah mengalami hal ini atau mungkin sekarang sedang mengalaminya. Sebagai orang-orang percaya, kita pun telah menerima janji-janji Allah dalam Kristus yang tertulis di Alkitab. Tidak semua janji-janji itu akan terpenuhi dalam hidup kita di dunia ini, yang hanya sementara, namun akan terpenuhi di masa yang kekal di sorga. Dan sementara kita masih berada di dunia ini, kita lakukan yang terbaik dan belajar hidup dalam pola kehidupan kekal Allah, dalam artian hidup dalam kerajaan terang Allah dalam Yesus Kristus. Hidup dalam damai sukacita Allah dan memusatkan segala perhatian iman dan pikiran kita pada hal-hal sorgawi dalam pimpinan Roh Kudus. Terus berbuat baik dan mengasihi Allah dan orang lain. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari bacaan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Tentang panggilan Allah pada Abram. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri padanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman suci Alkitab.
Saudara seiman, bisakah kita bayangkan pada saat kita berumur 75 tahun untuk meninggalkan kehidupan yang kita miliki dan memulai lagi kehidupan yang baru? Banyak orang yang mengatakan bahwa di usia seperti ini adalah usia senja, waktu untuk beristirahat dan menikmati hari-hari akhir kehidupan ini. Namun tidak demikian bagi Abram, yang telah dipilih dan diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan kehidupannya, untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan padanya, dengan janji Tuhan baginya bahwa hidupnya akan diberkati. Mungkin banyak orang-orang di Haran yang mencoba untuk membujuk atau menasehati Abram untuk berpikir berkali-kali sebelum mengambil keputusan yang kelihatannya tidak masuk akal. Mengapa ia harus mengabaikan kehidupan yang baik, yang segalanya tersedia, melepaskan semuanya itu untuk kehidupan yang tidak menentu atau tidak pasti? Saudara, dengan patuh Abram bersama istrinya Sarai dan keponakan laki-lakinya Lot dan segala yang dimiliki juga orang-orang yang mereka dapat dari Haran, meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju tanah Kanaan. Sesampainya di tanah Kanaan, Tuhan menampakkan dirinya pada Abram dan berjanji akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Abram membangun mezbah dekat Syichem, suatu kota di tanah Kanaan di mana orang-orang Kanaan tinggal. Di tempat-tempat di mana Abram berkemah, ia selalu terus membangun mezbah untuk menyembah Allah. Saudara seiman, perjalanan Abram ini hanya didasari dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua firman-Nya. Ia benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan dalam ketaatan dan terus berpegang kuat pada semua yang Tuhan janjikan. Di saat itu, orang-orang Kanaan merupakan masyarakat yang tidak bertuhan, dan mereka menerapkan cara keagamaan dengan penyembahan berbagai macam pada berhala atau dewa yang disertai dengan berbagai macam persembahan, korban-korban termasuk korban jiwa manusia. Pada saat Abram membangun mezbah untuk Tuhan di Syichem, hal ini bukan hanya sebuah pernyataan akan imannya pada Tuhan Allah yang esa, namun juga pada janji Tuhan. Ini menunjukkan hati seorang yang benar-benar mencintai Tuhan dalam kehidupan yang berbeda di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bermoral. Abram membangun mezbah kedua di Betel, yang berarti rumah Tuhan. Saudara seiman, sekilas dapat kita ikuti dan bayangkan perjalanan Abram ini. Kita telah melihat suatu contoh kehidupan seorang yang mengasihi Tuhan, patuh dan tidak takut dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Namun ia yakin bahwa Tuhan Allah bersamanya dalam perjalanan iman ini. Janji Allah pada Abram bukanlah janji pribadi untuknya, namun janji Tuhan pada bangsa Israel akan rencana keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini di masa yang akan datang. Ketaatan Abram menyenangkan hati Tuhan Allah, dan persekutuannya dengan Tuhan yang Maha Agung semakin membuatnya kuat dalam iman. Alkitab menuliskan bahwa Abram akan terus mengalami ujian iman dalam hidupnya, dan perjalanan ini adalah awal dari langkahnya dalam memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini, saudara? Saudara seiman, setiap panggilan Tuhan bagi orang-orang percaya memiliki tujuan yang bukan hanya merubah hidup kita,
namun juga membawa kemuliaan bagi Allah. Dalam setiap langkah, Tuhan akan terus menunjukkan kebesaran-Nya, sehingga kita dapat bersyukur dan teguh dalam iman. Seringkali kita tidak mengerti rencana dan jalan Allah bagi hidup kita. Namun, kita dapat percayakan sepenuhnya pada Allah yang mengetahui hasil akhir. Saudaraku, hidup yang saleh bukanlah pilihan, namun keharusan bagi pengikut Kristus yang menuntut pengorbanan diri untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bagi kita, hidup saleh adalah hidup taat pada firman Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan diri-Nya dalam firman Alkitab. Abram diberkati karena taat dan beriman pada janji Allah untuk memberkati segala bangsa-bangsa melalui hidupnya. Galatia 3 ayat 7-8 menuliskan, "Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abram. Olehmu segala bangsa akan diberkati." Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abram yang beriman itu. Jadi apakah berkat untuk bangsa-bangsa yang Tuhan telah janjikan pada Abram? Galatia 3 ayat 16 menuliskan, "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Saudara, seiman, Kristus adalah berkat yang telah Tuhan janjikan bagi bangsa-bangsa di dunia ini melalui Abram. Keselamatan untuk umat manusia yang Tuhan telah rencanakan bagi kita, dipilih Allah dari keturunan Abram. Abram sendiri pun telah diselamatkan karena imannya pada janji Allah. Berkat Abram bagi kita bukanlah berkat kekayaan dan kesejahteraan duniawi, namun keselamatan hidup dalam Yesus Kristus. Jangan berkecil hati apabila saudara hidup dalam kesederhanaan, namun bersukacitalah karena hidup saudara telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kuatkan iman saudara hanya pada Allah untuk melangkah dalam rencananya dalam hidup saudara. Hidup saudara sangatlah diberkati karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dalam Yesus Kristus bagi saudara yang percaya. Hanya dalam Dialah kita dapatkan kasih, damai, dan sejahtera Allah yang seutuhnya. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami agungkan dan muliakan, begitu besar kasih dan kesetiaan-Mu Bapa. Kami telah belajar tentang iman yang begitu kuat dari kehidupan Abram. Ajari kami Bapa agar kami terus menggantungkan rasa percaya kami pada Engkau dalam segala hal dan langkah yang kami jalani. Bimbing dan lindungi hidup kami Bapa dari segala kekhawatiran, keraguan, dan ketidakyakinan akan firman-firman suci-Mu. Kami berdoa Bapa agar saudara kami yang menyaksikan video ini yang masih merasa ragu dan tak yakin akan kasih-Mu, Engkau beri kekuatan sehingga mereka dapat merasakan sepenuhnya kehidupan damai sejahtera Allah yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah menyaksikan atau mendengarkan pelajaran Alkitab kali ini. Kami berdoa bagi saudara dan apabila saudara berkenan, saudara dapat menghubungi tim doa kami
melalui email yang tercantum di akhir video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.